Gini ya, dan aku setelah cerita ini, ntar kalian udah nggak ada yang nanya-nanyain lagi atau salah sangka sama GWSM atau apa. Jadi tolong diingat-ingat gitu ya. Jadi kronologinya itu, dulu aku pertama kali lihat Pipin itu bukan di sosial media, bukan di jalan, atau bukan di mana-mana sih. Pertama aku lihat si Pipin itu dia dulu datang sendirian. Dia tuh nyewa guys, dia tuh nyewa topeng buto di galeri, dia di galeri tempat aku itu persewaan kan. Tapi dulu masih yang di tempatnya orang tua aku, belum di Sanggar yang baru, Sanggar yang bukan di Sanggar yang situ kan, Sanggar lama bukan. Dulu masih di rumahnya bapak. Nah, waktu itu malam-malam kayaknya jam berapa ya itu ya, habis isak kayaknya. Pipin tuh datang sendirian terus dia mau nyewa, dan aku tuh ngeliat Pipin, aku ajak omong, dia tuh orangnya kayak murah senyum, terus dia tuh berani sendiri kan, nggak kayak yang lain kan biasanya nyewa sama teman-temannya gerutuk-gerutuk bareng-bareng, tapi dia tuh enggak, dia tuh berani sendiri. Nah habis itu aku mulai kenal Pipin, terus aku tuh ngeliat Pipin ini anak tuh gimana ya, kan kita baru pertama kali lihat kan, nggak tahu tuh sifat Pipin tuh aslinya kayak gimana. Nah habis itu Pipin ngembaliin, tapi pas ngembaliin nggak ketemu aku deh, atau aku pas ketemunya pas Pipin baliin ya, aku lupa antara itulah guys. Pertama kali ketemu tuh, dulu kan aku juga ada karyawan sebelum Putra tuh, ada siapa sih namanya, Chandra, dulu Chandra. Nah itu kayaknya yang ngelayanin si Pipin itu sih. Nah habis itu bla 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 bla, aku kenalnya kan dari galeri itu sama Pipin. Nah suatu ketika tuh saling nge-save nomor, dia yang nge-save nomorku, aku juga nge-save nomornya. Terus apa lagi tuh ya dulu tuh. Oh iya, pernah aku suruh ikut gedruk di GWSM dulu tuh. Jadi kan kita pernah ada kekurangan pemain kan waktu itu. Jadi aku suruh Pipin nyoba, Pin kamu mau gak gedruk? Nah terus Pipin tuh ngomong gini, dari dulu tuh aku kepengen masuk GWSM, cuman gak tahu caranya gimana. Pipin tuh dulu ngomong gitu guys, aku masih ingat. Nah terus yolah, mumpung kita juga ada kekosongan, coba kamu belajar gedruk, kita mau lihat tuh. Nah itu videonya ada loh, itu di VT GWSM yang lama itu, ada itu. Biar kalian nggak bingung ya, kita buat timeline dulu, garis ceritanya. Dulu awal pertama aku kenal sama Pipin itu pas Pipin nyewa di galeri, oke? Setelah itu aku nyimpen nomornya Pipin, Pipin nyimpen nomornya aku. Nah habis itu kita ngobrol kan, waktu ngembaliin tuh ngobrol kalau Pipin itu sebenarnya udah lama kepengen ikut ke GWSM, cuman nggak tahu caranya, harus ngomong ke siapa, terus gimana caranya, dia tuh masih bingung. Nah selanjutnya aku suruh nyoba untuk tadi latihan kalau mau ikut gedruk sama gedruk GWSM, tapi ternyata Pipin tuh narinya belum bisa gedruk itu. Jadi aku kan soal tarian kan aku juga sedikit-sedikit ngerti ya, walaupun aku nggak bisa nari. Terus aku minta persetujuan dari Nemo juga, mau dicoba dulu. Nah terus Pipin nari ngikutin. Nah ternyata Pipin belum terlalu bisa, akhirnya dia nggak bisa ikut gedruk GWSM. Nah habis itu kan karena Pipin gagal waktu itu, ya makanya ya udah, berarti belum beruntung Pin kamu waktu itu. Nah habis itu aku tuh sering lihat storynya Pipin, dia sekolah, dia apalah, sama motornya. Dia kan suka sama motornya itu kan, motor apa sih dia itu, Shogun apa sih, nggak tau lah, motor bebek itu. Sering nyetori motor. Nah suatu saat aku tuh agak api ya, aku kalau ngomong kasihan sama Pipin nanti gimana. Aku tuh pengen bantu Pipin dengan cara aku suruh nemenin aku belanja, kan aku sering belanja ya guys. Biasanya sama tim GWSM kalau belum ada tim nginep, anak-anak yang nginep di sini belum ada dulu. Aku tuh belanja sama tim GWSM, biasanya siang. Cuman karena siang itu sibuk banget, jadi akhirnya aku tuh belanja malam. Waktu itu di Artos. Nah aku kan nggak ada yang bantu kan. Biasanya aku kalau belanja kan pakai keranjang itu. Nah terus Pipin aku suruh, ini ayo Pin kalau mau bantu. Oh kayaknya Pipin tuh dulu pernah ngomong gini,
Mas yuk ada kerjaan sambilan enggak? Nah gitu sih kalau nggak salah ya guys. Dulu pernah ngomong gitu. Ada pekerjaan sambilan enggak? Gitu kan. Aku juga bingung. Wah kerjaan sambilan apa ya? Nah terus akhirnya aku pas kebetulan butuhin itu. Nah aku ngomong sama Pipin. Ya udah Pin bantuin aku ini belanja. Nah aku ajak dia belanja. Terus kita makan tuh di Bebek Pak Budi yang di Tanjung itu. Nah kita cerita-cerita, aku cerita soal Pipin cerita soal hidupnya, aku dengerin gitu kan. Kalau dia tuh gini. Nah aku mulai kayak apa ya, simpati guys, kayak kepengen bantu gitu loh. Nah habis itu nggak lama kemudian akhirnya kita mau rencana bangun Kusumawara. Bangun Kusumawara kan personilnya dulu udah ada Najib, terus temennya Boy itu siapa namanya aku lupa ya. Itu terus ada Tian, terus ada Isal, terus ada Dika. Terus kita masih kurang satu orang kan. Nah satu orang itu kita panggil Pipin, waktu itu masih keadaan sekolah. Nah dia langsung pulang. Kesinilah kita ngomong soal proyek Kusumawara itu. Akhirnya dia ikut bla 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 bla. Nah awal-awal di Kusumawara dia itu sebenarnya apa ya nggak ceritain. Tadi kan Pipin juga ngakuin sendiri kalau dia tuh orangnya kecil hati guys. Kecil hati tuh agak susah sih mau ngejelasinnya, mendefinisikannya tuh. Jadi dia tuh orangnya sering kecil hati, ngerasa kayak nggak ditemenin padahal ditemenin gitu loh. Apa sih ya namanya? Soalnya dulu teman-teman Kusumawara tuh juga sering ngomong ke aku kalau Pipin tuh gimana sih ya udah kita temenin tapi kok ngerasanya nggak ditemenin. Nah kayak gitulah guys. Dulu kan pernah kan ya sempat kalau di Kota Kusumawara dia cuma diem terus kalian mikirnya dia ada masalah atau apa. Sebenarnya itu tuh enggak, cuman enggak, itu lebih ke sifatnya Pipin aja sih. Emang mungkin udah bawaan kayak gitu kan gitu. Tapi selain itu dia tuh diajak ngobrol seru sih. Dia bisa cerita ngalur ngidul, apalagi kalau ceritain soal hidupnya tuh ya kita, kalau aku agak-agak sedih lah masih karena dulu dia di sekolah gimana gitu-gitu kan, di pertemanannya itu gimana. Ini bukan bermaksud apa ya mengungkit-ungkit, bukan ya guys, cuman kepengen bahas soal Pipin aja, soalnya banyak request kan. Introvert nggak terlalu introvert sih kalau soal itu. Hampir susah dijelasinnya tuh. Kalau nggak ngalamin tuh nggak, hampir susah. Contoh kejadian gini ya. Dia tuh kayak ngerasa kalau yang teman-teman yang lain tuh mungkin kurang perhatian ke dia atau nggak ngejak ngomong atau gimana. Nah dia tuh sering ada anggapan-anggapan gitu loh guys. Ditambah juga pernah ada perasaan kayak nggak percaya diri dan lain sebagainya. Ya macam-macam gitulah, pokoknya campur-campur lah. Aku mau jelasin susah nih karena harus apa ya, mengingat kejadian yang sudah lama itu agak susah juga. Tapi intinya gitulah. Dulu di Kusumawara itu Pipin memang dan tanda kutip agak aneh juga sifatnya ya. Gitu sih. Dan akhirnya berselang lama bisa jadi satu, akhirnya bisa chemistry. Ya kalian tahu sendirilah kalau Kusumawara kan orangnya gokil-gokil semua kan. Mereka punya kepribadian masing-masing. Yang kayak Isal gayanya sok gitu, sok jahil-jahil sama temennya. Si Najib juga orangnya cengengesan. Si Andika juga. Lah pokoknya macam-macam kalau Kusumawara. Dan Kiki yang dia punya role atau bagian jadi bapaknya Kusumawara. Yang walaupun Kiki sendiri sebenarnya udah berusaha ya maksudnya untuk menjaga keluarga kecil itu, cuman ya karena ada beberapa yang tidak bisa dipertahankan, ya kita nggak bisa menyalahkan Kiki juga gitu, karena Kiki juga mungkin sudah ngasih tahu ya soal peraturan ataupun batas-batasan. Aku yakin Kiki pasti pernah ngomong gitu sih. Iya, jadi kalian jangan sekali-sekali berpikiran untuk memojokkan manajemen atau menyalahkan manajemen. Enggak, kita tuh
sebenarnya lempeng-lempeng aja, kita tuh lurus-lurus aja. Kita tuh nggak ada yang melewati garis atau melewati batasan yang kita buat sendiri, itu enggak gitu ya. Kita tetap jalur lah, ibaratnya bahasa Jawanya tuh kita tetap jalur gitu. Tapi yang namanya hukum itu gimana ya guys, kita itu harus tegak tinggi dengan keadilan gitu. Di sisi lain kita punya rasa sayang, di sisi lain kita juga punya rasa keadilan, di sisi lain kita juga punya rasa tegas. Nah itu yang susah didefinisikan, tapi itu penting sih untuk demi keberlangsungan yang lebih baik gitu. Jadi udah ya, barusan aku udah ceritain dari A sampai Z gitu. Dia tuh orangnya bingungan lah, dia tuh orangnya bingungan, plin-plan, sering berbuat kesalahan gitu loh guys. Terus kita nasehatin, sering berkali-kali seperti itu. Cuman kan itu dalam tahap apa sih ya, masih normal-normal aja. Mungkin kayak kurang gini loh Pin, kurang gini loh Pin, kurang gini loh Pin.